sini ada kurang lebih 200-an jalan yang harus diawasi. Sementara pos kami hanya 58. Memang harus ekstra keras. Kemudian diharapkan beban PMI. PMI ini ada macam-macam juga. Ada yang legal, ada yang ilegal. Untuk yang ilegal kita mudah menanganinya karena resmi dari konjen, dari pemerintah daerah kami mengawasi. Tapi yang tidak resmi ini, yang tidak resmi pun apabila ditangkap di Malaysia menjadi resmi, ini juga masih mudah. Tapi yang tidak resmi dan kembali tidak resmi, ini yang menjadi kesulitan kita. Kemudian perbatasan itu rata-rata masyarakat kita bersaudara. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ke Malaysia tanpa lapor. Padahal dari imigrasi sudah membuat pos pelintas batas untuk memudahkan itu. Tapi kenyataannya ya ke Malaysia, Malaysia juga kemari ya seperti itu. Kadang-kadang ada yang terlewat. Nah, di hari pada COVID kami terus terang untuk standar itu memang dari awal ya masuk melaksanakan screening. Alat kami hanya termogan saja sama rapid test. Jadi 200 orang PMI masuk termogan, yang lebih dari suhunya 37 itu baru di rapid test, yang tidak langsung pulang. Ya, kami sudah minta swab segala macam PCR itu tidak pernah didukung. Ya, kemudian sampai jatah kami yang untuk TNI kadang-kadang kami relakan untuk di pos-pos itu dalam rangka kita mengantisipasi PMI yang masuk. Ya. Oleh karena itu dari pelaksanaan itu sebetulnya pemerintah provinsi juga sudah berjuang demikian ketat, termasuk dibantu oleh kepala daerah, bupati, semua saya kira mulai dari Bupati Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang sampai Putusibo, semua udah bekerja keras semua. Hanya memang kendalanya tadi dukungan anggaran, kemudian keputusan kebijakan. Di PLBN Aruk, PLBN Entikong, Jagobebang, PLPB, itu semua ada wisma. Cuma memang karena tidak diizinkan ya kami tidak bisa memakai. Itu ada seperti di Aro itu bagus sekali Wisma Negara itu hampir 100 kamar. Kondisinya sangat bagus seperti hotel. Nah, ini kalau boleh dimanfaatkan kami pun bersyukur ya seperti itu. Nah, nanti masalah pengecekan memang tergantung nanti bagaimana medis. Apabila perjalanan dari Aro ke Pontianak ini cukup lama, Entikong ke Pontianak, apalagi Putusibo, ini sangat jauh sekali. Nah, kami memang tadi menyarankan kepada Kasatgas Pusat, memang kalau bisa mungkin di Putusibo itu perlu PCA. Ya. Memang untuk tingkat kedatangan tertinggi Entikong dengan Aruk. Nah, kemudian untuk gelar operasi kita dan rem itu sebagai pangkolaop dan kolaop dibantu dan Satgas para dandim. Nah, sehingga kami menyarankan ke Kasatgas kalau memang ini mau diberlakukan Satgas perbatasan COVID. Nah, nanti bisa saja dan rem, kami sudah koordinasi dengan Kapolda tadi, nanti wakilnya dari Kasat Brimob. Sehingga Kasubsagasnya Dandim, wakilnya para Kapolres. Semua sepanjang perbatasan. Nah, kemudian untuk dukungan kami sangat bersyukur apabila didukung tadi anggaran, karena memang prosedurnya kami sudah koordinasi dengan konjen di Malaysia Pak Yani juga, mereka akan memberlakukan sebelum masuk ke kita karantina 3 hari atau 7 hari masuk ke wilayah kita. Nah, kalau ini sekarang kita diperkuat seperti ini, kami sangat bersyukur akan kami lakukan itu semua, proses prosedur itu, sehingga mereka akan dikarantina juga. Di wisma-wisma sudah kita siapkan. Nah, kemudian yang paling penting juga ada sarana angkutan. Kami selama ini, karena tidak adanya tempat karantina isolasi di perbatasan, kami langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, semua itu ditampung di Pontianak memang. Ya, untuk Dinas Kesehatan itu yang legal, untuk Dinas Tenaga Kerja Wismanya itu untuk yang ilegal, semua ditampung di sini. Kemudian dengan kendaraan-kendaraan ya kecil-kecil, nah, sehingga ini angkutan juga sangat penting apabila terjadi pergeseran dari PLBN menuju ke Pontianak. Karena semuanya itu mereka akan ke Pontianak, karena kembali ke wilayah-wilayah Jawa atau luar Kalbar ini semua menggunakan transportasi udara di Bandara Supadio dan di laut. Sehingga kami dan Satgas Udara dan Lanut juga sudah melaksanakan pengecekan. Para yang keluar itu selalu dicek. Demikian juga jasa gas laut nomor 12 itu di pelabuhan juga. Sudah? Oke. Sudah lanjut cerita ya. Sama Pak, tempatnya ya. Kartu kuningnya, Pak. Kuningnya.
Kalau yang itu kayak gini. Benar. Bapak Salbaran BPBD, Bapak Gubernur, Bapak-bapak Pemimpinan. Lanjut kepada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, silakan. Ke Kalimantan Barat, khususnya yang kami tahu lewat Telkom, mungkin kita perlu di Pontianak ini selama 2 tahun, 2004 sampai dengan 2006. Jadi banyak pekerja-pekerja dari Kalimantan ini yang bisa keluar masuk ke Malaysia melalui jalan-jalan tikus. Jadi menurut kami, saran kami, mungkin peningkatan daripada kasus positif di Kalimantan Barat ini tidak terlepas dari banyaknya PMI yang keluar masuk lewat jalan tikus. Nah, ini yang keluar masuk lewat jalan tikus ini yang tidak melewati protokol kesehatan pastinya. Tapi kalau yang melewati perbatasan, yang masuk melewati perbatasan yang resmi, misalkan lewat Antikong, nah ini sudah pasti akan mengikuti pemeriksaan protokol kesehatan. Nah, jumlah yang keluar masuk lewat jalan tikus ini mungkin bisa berkali-kali lipat daripada PMI yang keluar masuk lewat perbatasan yang resmi. Nah, ini yang biasanya yang menurut asumsi kami menimbulkan peningkatan daripada jumlah kasus positif COVID di Kalimantan Barat, karena mereka tidak tidak melewati pemeriksaan protokol kesehatan dalam hal ini pemeriksaan PCR. Demikian mungkin saran dari kami. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Pak, kepala KKP kita itu yang di Kalbar, Bapak ganti aja Pak. Ya. Karena susah koordinasi. Bandara itu kadang nggak ada petugas. Nah, itu dikeluhkan oleh itu. Nanti kepala dinas kesehatan saya kadang ngomel sendiri Pak. Dan saya sudah minta, kalau beliau misalnya berat tugas di sini, ya biar aja kembali ke sana di Bandung. Daripada Kamis pulang, ya kan itu repot kita. Nah Pak, Kementerian Dalam Negeri izin Pak. Bapak izinkan kita, di sana kan ada Wisma Pak, itu kan kosong. Nah kita gunakan untuk tempat isolasi aja Pak. Itu bisa untuk 52 bed di Aruk, termasuk di Antikong bisa Pak. Ya, masalahnya kewenangan yang menggunakan itu kita tidak ada. Nah kalau diizinkan lebih mudah kita Pak. Saya maunya mereka tidak sampai masuk kota gitu. Ya, kita isolasi, kita pastikan dulu dia ya. Bahkan sekarang ini ada yang negatif, tapi karena dia sudah berbaur dengan yang positif, saya nggak lepas dia pulang dulu Pak. Dia harus kita isolasi juga 1 minggu dulu, kemudian kita swab kembali ya. Takutnya dia sudah terjangkit sebetulnya, hanya masa inkubasinya masih belum ini ya. Jadi saya harap di perbatasan ini kami serius Pak. Cuma masalahnya koordinasi dengan beberapa pemangku kewenangan di sana itu agak sulit. Ya. Nanti kita mau pakai Wisma untuk isolasi, belum tentu pimpinan di sana mau. Padahal dia di bawah kewenangan Depdagri. Ya. Nah, yang kesehatan di sana kan tanggung jawabnya itu KKP. Ya. Jangankan itu Pak, itu untuk suhu aja udah rusak, gak berfungsi. Nah, yang betul kayaknya nggak mungkin kita. Nanti masalahnya di pemeriksaan, pertanggungjawaban. Saya terus terang Pak, kapok itu ini. Kita waktu itu karena ya arahan gitu kan, dengan arahan dari presiden, dari pusat, ada kita bantu keluarga miskin yang terdaftar 464.000.
masing-masing 20 kg beras. Nah, provinsi kan bantunya di kabupaten, Pak. Tapi diminta pertanggungjawaban sampai pada penerima. Akhirnya jadi temuan. Nah, itu yang repot, ya. Karena itu administrasi. Nah, Pak Pangdam aja ngantar beras itu pakai heli, Pak. Sampai pakai heli, ya. Nah, masalah lagi harga beras Bulog lebih mahal dari beras swasta. Padahal beras Bulog itu medium, swasta premium. Ini juga masalah. Belum lagi kita ngatasi kepala desa yang mau dikeroyok masyarakat, ya. Departemen Sosial bilang satu keluarga 600.000, Kementerian Desa bilang 30% dari dana desa. Pak Presiden ngarahkan siapa yang terdampak itu kan dapat. Nah, kan masalah tuh, ya. Akhirnya